Hari ini kita jumpa lagi dengan saya Ray Wijaya di Bincang Komersil. Kita bincang-bincang tentang kesehatan pendengaran ya. Kita berbincang dengan dua narasumber dari Alat Bantu Dengar Indonesia, dari ABDI ya, Hearing and Communication Solution. Kita ada Pak Arya Eben Wibowo, beliau adalah Direktur Sales Marketing dari ABDI. Apa kabar Pak Eben, sehat? Sehat, baik. Mantap. Ya. Ya. Ada Bu Cudini juga, Bu Cudini Training Manager PT ABDI. Halo Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, setelah ini kita nyanyi. Saya dengar Ibu Dini hobinya nyanyi. Aduh. Oke. Ngeri terpesona Pak. Sama suara saya. Ya nggak apa-apa. Oke, kita mau bincang-bincang tentang apa yang dikerjakan ABDI sebenarnya, apa yang ditawarkan oleh ABDI ya. Secara umum orang mendengar alat bantu dengar Indonesia atau alat bantu dengar itu belum terlalu familiar, tidak se-familiar orang kalau mendengar alat bantu kesehatan yang lain itu. Nah, kira-kira apa yang menurut Pak Eben ya, Pak Eben dulu nih. Pak Eben, menurut Pak Eben apa yang membuat soal kesehatan pendengaran ini itu belum menjadi perhatian begitu? Sebelum kita bicara soal alat bantu dengar gitu. Apa yang menyebabkan itu terjadi Pak Eben menurut Pak Eben? Baik, terima kasih Pak Ray. Jadi sebetulnya begini, kita di ABDI itu kan bergerak di layanan kesehatan pendengaran secara menyeluruh sebetulnya untuk dan segala usia, baik dari lahir sampai dewasa sampai manula bahkan. Nah, kesehatan pendengaran itu sering diartikan alat bantu dengar itu dengan ketulian. Sebetulnya tidak ada yang salah yang dengan tuli ya. Hanya saja masyarakat kita ini sering sekali menganggap tuli itu sebagai disabilitas atau kecacatan yang mungkin mereka menjadi malu. Padahal gangguan pendengaran itu macam-macam. Bisa jadi memang yang sangat parah itu yang tadi disebut tuli atau ya, tunarungu atau apapun juga ya. Itu. Tapi kalau orang dewasa sebetulnya yang dulunya mendengar karena berbagai macam hal, berbagai macam sebab mengalami penurunan pendengaran sedikit demi sedikit, atau yang ada namanya istilahnya sudden deafness itu menjadi tuli mendadak. Itu yang harus cepat diatasi. Nah, masalahnya kalau alat bantu dengar ini sering dikaitkan dengan tuli dan membuat dan stigma orang ini sesuatu hal yang negatif karena dianggap cacat, mereka kayak akan menjauhi seperti itu. Jadi memang betul ada persepsi dan ada stigma itu ya, Pak Eben. Betul sekali. Sejauh yang kami lihat seperti itu. Memang masih seperti itu ya. Nah, menurut Pak Eben, apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa perubahan persepsi atau pandangan orang dan bahkan stigma orang tentang gangguan pendengaran, bahkan tentang kebutuhan alat bantu dengar itu kok masih boleh dibilang belum seperti yang kita harapkan? Kenapa? Saya rasa karena kurangnya informasi dan edukasi dari pihak-pihak terkait. Pihak yang berwenang pun sejauh ini, sepengalaman kami pun pengetahuannya juga masih terbatas. Sebagai contoh gini ya, berapa tahun yang belum lama, di sekitar tahun 2017 itu kita melakukan bersama pihak dari Kementerian Sosial melakukan donasi pemberian alat bantu dengar, dan kita periksa dulu di area Jakarta. Kita menemukan ada siswa yang gangguan dengarnya itu masih sedang, tetapi dimasukkan ke SLB. Karena keterbatasan informasi dan pengetahuan dari
orang tua dan lingkungannya Iya. yang sebetulnya kalau menggunakan alat bantu dengar itu ya Tidak perlu ke SLB. Iya. Ya, sesungguhnya dia anak yang normal saja dengan gangguan pendengaran. Betul Harusnya sekali. begitu ya. Betul sekali. Harus diperlakukan seperti itu ya. betul sekali. Oke, nah Pak Eben, sebenarnya kalau kita bicara tentang gangguan pendengaran, secara awam orang seperti saya itu kan mendengar itu otomatis memang persepsinya langsung ke tuli. Padahal tadi Pak Eben bilang kan bukan, ya tidak selalu tuli, tidak selalu betul-betul tidak bisa mendengar atau tunarungu ya. Nah persepsi itu kan tidak benar sebenarnya ya, Ya. tidak boleh seperti itu. Nah yang disebut dengan gangguan pendengaran itu seperti apa menurut yang mestinya yang benar itu seperti apa? Gangguan pendengaran itu apa sih gitu? Sebetulnya ada standar menurut, jadi ada pengukuran pendengaran seseorang, ambang batas pendengaran, menggunakan pengukurannya disebut audiometri. Oke. Alatnya audiometri. Ya, itu alat untuk mengukur tingkat kemampuan dengar orang lah ya. Oke. Diukurnya dalam desibel yang dianggap masih normal sesuai dengan yang dianut sekarang ini apabila masih mampu mendengar suara paling pelan itu 20 desibel. Itu yang dianggap normal, Ya. belum mengalami gangguan. Untuk mengalami gangguan. Oke. Tetapi kalau sudah di atas 20 desibel, misalnya mulai bisa mendengar misalnya di 50 desibel, tapi dia bisa mendengar loh, Ya. itu sudah mengalami gangguan pendengaran. Nah, sekeras apa sih suara 50 desibel? Kan pertanyaannya jadi seperti itu. Iya, iya. Ya 50 desibel itu sebetulnya seperti suara percakapan manusia seperti ini kalau diukur mungkin kira-kira 50-60 desibel. Oke. Orang itu baru mulai bisa mendengar tapi pelan suaranya. Nah kalau suara 20 desibel itu seperti apa? Kira-kira suara nyamuk yang berdening di telinga seperti itu. Itu masih normal. Kalau mereka masih bisa dengar, dianggapnya masih normal. Kalau sudah tidak bisa dengar, ya dia sudah. Jadi bukan hanya bicara tentang soal tuli ya, tetapi gangguan itu seharusnya sudah menjadi perhatian. Betul Dan sekali. itu sekarang hampir jarang orang yang memahami soal itu ya. Betul. Bahkan tadi yang Pak Eben bilang di anak-anak ya. Ya. Jadi anak-anak yang mengalami gangguan dengar malah dikelompokkan menjadi orang yang masuk ke sekolah luar biasa. Betul. Ya, nah saya mau tanya ke Mbak Dini, kalau di anak-anak seperti apa? Ya, kalau di anak-anak sebenarnya perlu deteksi dini, Pak. Jadi sebelum dia nanti seharusnya gitu ya, Pak. Ya, seharusnya kita tuh memberikan informasi kepada masyarakat untuk mendeteksi dini. Jadi ada namanya pemeriksaan OAE. Jadi pada Apa saat tuh OAE? OAE itu auto acoustic emission. Jadi pada Auto-acoustic. saat Oke. anak itu lahir, seharusnya itu dilakukan tes OAE untuk screening nih, apakah anak ini ada gangguan pendengaran atau tidak. Gitu. Kenapa? Karena kan kita pengen ngejar ya Pak ya. Misalnya kalau anaknya ada gangguan pendengaran terus baru ketahuan usia 4 tahun, 3 Udah tahun. kehilangan waktu ya. Betul. Apalagi kan Oke. golden age itu kan di usia 2 tahun nih, 1000 hari pertama. Gitu. Nah, Jadi maaf Mbak Dini, apakah OAE tadi tes dini itu sudah umum iya. dilakukan di Indonesia? Nah, sayangnya untuk sayangnya tuh belum semua gitu Pak. Memang ada beberapa rumah sakit yang Sudah otomatis melakukan itu. Iya betul. Tapi ada umumnya beberapa belum yang- ya. Iya betul. Oke. Nah, kenapa yang hal yang sepenting itu yang Mbak Dini sampaikan itu kan jadi kebutuhan mestinya. Ya, kenapa belum umum dilakukan bahkan di rumah sakit gitu? Kenapa ya? Ya itu makanya pentingnya kita mengedukasi seperti ini gitu ya Pak ya, supaya semuanya juga tahu gitu ya, nggak mesti dari pihak yang terkait saja gitu ya, tapi sebagai orang tua pun gitu ya, kita punya inisiatif. Seandainya anak kita belum dites nih pendengaran nih, yaudah kita inisiatif aja untuk melakukan tes pendengaran secara rutin gitu. Iya, jadi sebenarnya di lembaga-lembaga resmi pun sebenarnya itu belum menjadi bagian penting ya. Saya kira ini menjadi satu tanda juga bahwa kurangnya kesadaran ya dan kebutuhan seperti yang lain lah ya. Kalau soal penglihatan misalnya itu kan sudah sangat umum gitu. Ternyata itu belum. Nah, apa kalau seseorang yang katakanlah
baru melahirkan ya, punya anak kecil gitu katakanlah, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya seperti apa, Mbak Dini? Ya, jadi salah satu screening yang wajib dilakukan ketika bayi baru lahir selain kayak tes darah dan lain sebagainya, tes screening pendengaran itu sangat penting gitu, Pak. Jadi saya cuma cerita aja nih, Pak, kebetulan saya baru lahiran kemarin. Jadi beberapa bulan ini saya baru lahiran gitu ya. Jadi di rumah sakitnya itu nggak ada pemeriksaan pendengaran. Jadi saya karena saya ngerti tentang informasi ini, jadi saya inisiatif untuk ngelakuin tes pendengaran sendiri gitu. Dan itu Pak. biasanya tes kita harus cari ke tempat lain ya. Betul, kalau memang nggak tersedia. Tidak ada fasilitasnya di rumah sakit. Betul. Biasanya kita tanya dulu ke rumah sakitnya. Apakah punya fasilitas? Betul. Kalau emang nggak punya, berarti kan kita harus ke tempat yang lain. Ini bagus nih. Jadi untuk ibu atau calon ibu sebaiknya menanyakan ya. Betul. Ketika akan melahirkan atau sudah melahirkan, apakah ada fasilitas itu dan minta untuk pengecekan. Apa nama pengecekannya itu, Pak? OAE. OAE ya. Ya, screening pendengaran juga. Screening pendengaran Ya, untuk betul. bayi dan atau untuk anak ya. Betul. Baik, kita break dulu, Mbak Dini, Pak Eben, kita dengarkan lagu-lagu berikut. Setelah itu kita sambung lagi bincang-bincang kita. Sahabat pensiunan, masih di bincang komersil dan kita masih bincang-bincang tentang gangguan pendengaran dan alat bantu dengar. Kita masih dengan Mbak Cut Dini, training manager dari PT Abdi Alat Bantu Dengar Indonesia, dan Pak Eben. Beliau adalah sales dan marketing director di Abdi. Baik, Pak Eben, secara awam gitu, dengar gangguan tadi Pak Eben sudah jelaskan bahwa itu, tapi memang persepsi bahkan stigma orang memang masih buruk gitu. Bicara soal gangguan pendengaran, apalagi bicara alat bantu dengar gitu, sehingga perhatian orang tidak banyak ya. Padahal mungkin di masyarakat kita banyak tuh yang ada kemampuan mendengar di bawah 20 desibel itu ada banyak begitu, tapi tidak mengetahui, tidak menyadari. Sebenarnya kalau saya sebagai orang awam itu kasus-kasus gangguan pendengaran seperti apa saja sih, Pak, yang biasanya umum kita ada di masyarakat dan yang biasa katakanlah dijumpai oleh Abdi begitu dengan customernya, dan apa biasanya penyebabnya, Pak? Jadi secara umum kalau misalnya orang dewasa itu apabila sering terkena paparan bising itu apa ya? Misalnya dia bekerja di tempat yang suaranya bising, misalnya di pabrik, atau kita pernah ada kasus masinis kereta api. Nah, ini mesin kereta api ini kan mesin diesel nih, suaranya kencang gitu kan. Dia adanya di dekat mesin terus itu ya? Iya, karena di lokomotif kan dia betul. Itu mesinnya. Nah, itu apabila waktu bekerja itu tidak menggunakan istilahnya kalau secara resminya di Indonesia alat pelindung pendengaran. Alat pelindung pendengaran. Iya, dia pelindung. Ada itu sehingga bertahun-tahun lama kelamaan pendengarannya mengalami penurunan, sehingga akhirnya bisa dari mulai nggak dengar sedikit, nggak dengar lagi, nanti lama-lama juga akhirnya mengarah ke ketulian apabila terus menerus. Ataupun karena sering juga kita menemukan karena yang cerita customernya sendiri karena mengkonsumsi obat-obat tertentu. Ada obat-obatan yang juga punya pengaruh itu ya? Ada, dan terutama obat-obat mereka yang sedang menjalani pengobatan karena TBC. Kita bekerjasama juga dengan rumah sakit, biasanya setelah mereka pasien selesai pengobatan TBC selalu diminta untuk cek pendengaran kepada kami. Pasti. Ini salah satu yang penting saya kira ya. Kemudian juga kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini yang penting diperhatikan adalah kita sebagai orang tua ini kan kebiasaannya kadang-kadang sok tahu gini kan. Kalau anak ini panas kita bawa ke dokter dikasih obat ini sembuh gitu kan. Dicatatlah obatnya. Besoknya anaknya panas lagi. Dibeli sendiri. Padahal panas itu tidak bagus ya. Kebiasaan yang buruk itu. Padahal panas itu adalah akibat dari suatu sebab. Iya, gejala ya. Sebabnya bisa sumbernya tidak diketahui. Bisa radang tenggorokan, infeksi, bisa panas, bisa malaria, bisa demam berdarah, macam-macam. Nah, kalau obatnya tidak mengobati yang tepat kan, hilang panasnya saja. Ya, nah akibat kalau salah satunya apabila
ada infeksi di saluran pendengaran itu dan merusak organ pendengaran ya Tidak terdeteksi ya. anak itu Oke. panasnya mungkin sembuh, Ya. tapi organ pendengarannya jadi rusak karena infeksi di saluran pendengaran. Dan tidak cepat terdeteksi ya. Betul, tidak dideteksi, tidak diatasi. Oke. Nah, ketika orang mengalami satu dari sekian yang Bapak ceritakan itu sebagai gejala gitu, apa yang mesti sebaiknya dilakukan? Sebaiknya datang ke dokter THT dan periksa. Itu langkah pertama ya. Atau datang ke hearing center terdekat untuk memeriksakan ambang batas pendengarannya sudah sampai di mana. Ada pemeriksaan ambang batas Iya. pendengaran ya. Bisa Bapak jelaskan itu? Gimana sih pemeriksaan seperti apa sih? Pemeriksaan Ini nggak umum, belum umum ya. Ya, itu disebut biasanya audiometri. Nah, jadi ambang batas pendengar itu untuk mengetahui ambang batas pendengaran seseorang. Seseorang akan dites, akan diperdengarkan suara dari yang paling dari suara yang dia bisa dengar, dan kemudian kekerasannya dikurangi sedikit demi sedikit sampai batas dia terakhir mendengar di mana. Ada biasanya 8 frekuensi yang dites, dan hasilnya itu akan diketahui apakah dia kategorinya gangguan pendengarannya apakah masih normal, apa ringan, apa sedang, apa berat. Jadi sebenarnya Pak Eben, ini hal yang biasa saja sebenarnya ya. Lakukan pemeriksaan itu hal yang biasa ya. Betul. Datang ke dokter THT atau datang ke pusat alat bantu atau pusat ini pemeriksaan pendengaran, lakukan pemeriksaan seperti itu. Terutama untuk orang-orang yang terpapar tadi yang Bapak bilang ya, Betul. bekerja dengan suara yang keras, mengkonsumsi obat, terutama yang salah satu contoh yang penderita TBC ya. Betul. Baik, maaf. Mbak Dini, Ya. untuk anak-anak, tadi Mbak Dini sudah memulai dengan baik sejak bayi, dan ini banyak orang melewatkan masa-masa penting itu. Betul. Karena belum umum dan mohon maaf tidak banyak juga yang menyediakan fasilitas itu sehingga dianggap hal biasa saja. Akhirnya ada waktu yang terbuang, terlambat tahu. Nah, yang mengerikan ternyata kan dampaknya yang saya dengar adalah luar biasa bahayanya. Bahkan bisa mengganggu kemampuan kognisi anak gitu ya dalam perkembangannya. Bisa Mbak Dini jelaskan soal itu? Iya, makanya tadi saya sampaikan deteksi dini itu sangat penting gitu ya Pak ya. Karena sekarang itu kan juga dari pemerintah menggalakkan 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan? Karena itu masa-masa golden age anak gitu Pak. Golden age, Saat ketika anaknya baru ketahuan ada gangguan pendengaran di usia 3 tahun, 4 tahun, berarti yang kita sayang terbuang golden age anaknya gitu Pak. Jadi makanya penting sekali buat melakukan deteksi dini sedini mungkin gitu ya. Pun ketika sudah kita melakukan deteksi dini sebagai orang tua pun kita tetap masih harus mantau perkembangan pendengaran anaknya. Gitu. Jadi nggak cuma selesai di situ aja. Kita pantau perkembangannya seperti usianya udah setahun berarti kan harus ada berapa kata yang dikeluarkan. Usia 2 tahun dia harus berapa kata yang dikeluarkan gitu. Oke. Karena ya tadi seperti yang Pak Eben sampaikan, ketika dalam proses jalanan hidupnya mungkin dia sakit nanti, itu nanti akan berefek ke pendengarannya dia, atau ketika dia minum obat nanti itu akan berefek ke pendengarannya dia gitu. Jadi sebenarnya harus secara rutin dicek juga ya di masa-masa golden age tadi itu ya. Betul, iya. Dan Sesulit apa sebenarnya kalau kita bicara soal proses memeriksakan itu? Kalau tadi kan yang dewasa gitu misalnya datang ke dokter THT atau ke pusat alat bantu dengar gitu misalnya. Nah kalau yang anak-anak atau bayi lah gitu atau balita, apa yang mesti dilakukan Mbak Dini? Yang perlu dilakukan sama seperti dewasa, datang ke dokter THT ataupun datang ke hearing center terdekat gitu ya Pak ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan OAE tadi namanya. Oke. Pemeriksanya cukup anaknya diem aja, atau kalaupun namanya anak-anak suka nggak diem gitu ya Pak ya, Betul. berarti tunggu sampai anaknya tidur. Gitu. Nanti kita melakukan pemeriksaan nggak nyampe 5 menit itu udah selesai. Sebenarnya asal tahu, paham ya, mengerti gitu ya. Ini bukan sesuatu yang merepotkan juga ya. Betul. Tidak menyulitkan ibu-ibu atau orang tua ya. Itu ada di mana aja tempat seperti itu, pemeriksaan seperti itu. Biasa. Di Abdi menyediakan fasilitas itu. Dia menyediakan. Oke, bisa diceritakan nggak proses kalau datang ke Abdi untuk memeriksakan bayi bahkan atau balita seperti apa, Mbak? Iya, jadi nanti tinggal datang aja ke kantor cabang kita yang terdekat gitu ya Pak ya. Nanti bilang di front office-nya gitu ya mau melakukan pemeriksaan OAE.
Nah, nanti kan didaftarkan, nanti kalau memang akan kita siapkan ruangan dan peralatannya, nanti kita panggil ke dalam ruangan yang kedap suara, baru kita lakukan tes. Oke, baik Pak Eben, Mbak Dini, kita break lagi sebentar. Kita dengarkan lagu-lagu berikut, setelah itu kita sambung dengan obrolan kita lagi. Sahabat pensiunan, masih di Bincang Komersil dengan Ray Wijaya. Kita bincang-bincang dengan Abdi Hearing and Communication Solution tentang alat bantu dengar. Jadi Pak Eben, masih ada Pak Eben, ada Mbak Dini. Pak Eben, kalau orang sudah tahu, dia sudah menemukan bahwa dia mengalami gangguan pendengaran. Nah, tadi Pak Eben sudah cerita, datang ke dokter THT, periksa, dia tahu nih, dia sudah tahu saya mengalami gangguan pendengaran karena selama ini saya abai dan lain sebagainya. Padahal sudah menurun, ya. Apa yang sebaiknya dilakukan dan biasanya apa yang yang dilakukan di tempat-tempat seperti Abdi ini, Pak Eben? Silakan. Ya, baik Pak Ray. Jadi apabila seseorang datang memang dia mengetahui dan dia mengakui bahwa dia sudah mengalami gangguan pendengaran, dan apabila orang tersebut sudah dites audiometri dan mempunyai hasil, sebaiknya datang ke hearing atau pusat pendengaran, bisa ke Abdi atau ke tempat yang lain, kemana yang dia paling nyaman, membawa hasil tes pendengaran tersebut untuk mencoba alat bantu dengar. Nah, tapi apabila belum mempunyai hasil tes, ya mereka harus melakukan tes audiometri terlebih dahulu, baik di puskesmas, rumah sakit maupun di pusat alat bantu dengar tersebut. Ya, untuk mengetahui tingkat gangguan yang dialami. Betul. Nah, kemudian karena seseorang itu kan pendengaran itu sangat penting sekali untuk komunikasi sosial, untuk bisa mengerti. Nah, tentunya kami sangat menyarankan buat mereka yang sudah mengalami gangguan pendengaran tersebut, ya memperbaiki gangguan tersebut, yaitu dengan menggunakan alat bantu dengar. Kenapa? Karena agar suara yang dia dengar yang kemarinnya hilang karena gangguan tersebut bisa kembali, seperti itu. Dan alat bantu dengar saat ini sebetulnya sudah sangat modern sekali, sangat canggih, berbeda dengan yang lain. Kalau bisa dilihat di sini contohnya, alat bantu dengar sekarang sudah cukup kecil, tidak terlihat. Ya, ada orang yang umumnya merasa bahwa menggunakan alat bantu dengar pasti akan mengganggu, ya, mengganggu kenyamanan gitu. Betul. Nah, tetapi kalau seperti dilihat di sini, ini berbagai macam bentuk alat bantu dengar, ini sangat itu bisa disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masing-masing, ya. Betul sekali. Dan terutama sekali adalah alat bantu dengar sekarang kan sudah diprogram oleh komputer. Apa itu? Sehingga tidak cuma sekedar mengeraskan semua suara. Jadi sekali lagi, alat bantu dengar itu tidak hanya sekedar mengeraskan semua suara. Contoh gampangnya begini, kalau kita dengar suara itu kan sebetulnya ada suara bass, suara middle, suara treble, suara tinggi gitu. Alat bantu dengar yang baik dan benar bisa disesuaikan di masing-masing. Jadi kalau bassnya kurang keras, yang dikeraskan bassnya saja, treble-nya nggak ikut dikeraskan. Ini artinya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Betul. Jadi betul tingkat gangguannya dan suara mana yang perlu dikeraskan itu maksudnya. Betul sekali. Jadi tidak semua dikeraskan dan semua dipelankan gitu kan. Kemudian juga alat bantu dengar sekarang sudah dilengkapi dengan peredam bising seperti itu. Cuma hanya saja karena karena kebanyakan orang itu gangguan dengar cukup lama dan tidak mendengar suara-suara harus cukup lama pada waktu mereka pertama kali pakai alat bantu dengar, ya mereka biasanya akan sedikit terganggu.
Tetapi yang harus disadari, suara itu memang ada. Orang lain juga dengar suara itu, cuma orang lain memilih untuk mengabaikan suara. Artinya yang Pak Eben mau bilang bahwa memang ada butuh waktu untuk menyesuaikan ya ketika orang pertama kali menggunakan itu ya. Betul, betul sekali. Nah, alat bantu dengar dengan fitur yang lebih lengkap akan mempersingkat atau membantu kita untuk beradaptasi lebih cepat. Oke. Alat bantu dengar yang fiturnya paling standar, orang akan membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama dibandingkan alat bantu dengar yang fiturnya lebih lengkap seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada perkembangan teknologi sedemikian majunya untuk menyesuaikan kebutuhan setiap orang. Betul. Kenapa sering kita dengarkan keluhan juga Pak Eben di masyarakat yang sudah menggunakan alat bantu dengar tapi kemudian mereka menghentikan karena mereka merasa kok malah terganggu karena bukannya mereka nyaman mendengarkan tetapi sekadar bisa mendengar lebih keras tapi tidak nyaman. Kenapa itu ya? Jadi saat ini terutama ini salah satu sisi atau mata koin ini, dua sisi mata koin ini. Karena di marketplace online marketplace online banyak dijual tertulisnya alat bantu dengar yang harganya sangat murah. Betul. Yang sebetulnya bukan kategori alat bantu dengar dan tidak masuk kategori alat kesehatan. Alat tersebut tidak bisa disetel seperti kita disesuaikan tadi, misalnya kurang bassnya dengan kebutuhan setiap orang. Ya. Jadi cuma hanya bisa dikeraskan dan dipelankan. Artinya sebetulnya orang itu kalau gangguan pendengaran misalnya di bagian suara nada tingginya, high frekuensinya, oleh alat bantu dengar itu ya dikeraskan semua. Akhirnya mengganggu ya. Akhirnya kan mengganggu karena suara kerasnya semua. Itu yang banyak beredar ya. Iya. Oke, hati-hati ya. Bukan sekadar dengan harga murah ya. Padahal itu bukan alat bantu dengar sesungguhnya. Bukan, itu istilahnya kalau bahasa teknisnya itu personal sound amplification power, PSAP seperti itu. Itu biasanya digunakan untuk apa sebenarnya itu? Justru sebetulnya adalah orang yang pendengarannya normal menggunakan itu untuk kalau dalam situasi tertentu dia memang hanya alat amplifier saja ya untuk mengeraskan suara. Betul. Supaya orang lebih bisa mendengar. Bukan alat bantu dengar kesehatan ya, bukan alat kesehatan. Dan harusnya pakai adalah orang yang pendengarannya normal. Betul. Tapi dalam kondisi tidak bisa mendengarkan suara gitu ya. Oh, oke. Seperti itu. Oke, Mbak Dini, kalau untuk anak-anak sendiri, untuk kondisi yang dialami oleh anak-anak, itu sebenarnya apa yang mesti dilakukan? Karena kan kita juga tidak mau ada kasus yang diceritakan Pak Eben tadi, ya. Dia sejak kecil sudah dites gitu, sudah menggunakan, anak-anak lebih repot mungkin ya, harus membiasakan dia. Betul. Ya. Tetapi dia mesti kita biasakan. Nah, saran Mbak Dini seperti apa? Apa yang mesti dilakukan? Iya, jadi ketika anak-anak punya gangguan pendengaran itu wajib sekali untuk menggunakan alat bantu dengar gitu ya, Pak. Ya. Karena supaya untuk dia bisa bicara, dia harus punya mendengar dulu supaya ada memori gitu loh. Supaya bisa ada kata yang terucap gitu. Jadi dia perlu pakai justru kemampuan bicara itu dari normalnya dia mendengarkan ya. Betul. Iya, jadi kalau Bapak lihat ketika orang ada gangguan pendengaran biasanya dia ada masalah berbicara juga. Gitu ya. Jadi setelah pakai alat bantu dengar ini hanya pintu, Pak. Pintu depannya aja. Setelahnya selesai nggak? Enggak, masih banyak PR-nya. Apa sih PR-nya? Terapi. Nah, ini tuh penting sekali supaya orang tua gitu ya memahami bahwa setelah pakai alat bantu dengar nggak selesai gitu aja. Terapinya ini tuh sangat-sangat penting. Terapi apa sih sebenarnya? Terapi buat ngajarin anaknya mendengar. Karena mendengar itu perlu belajar gitu, Pak. Nggak otomatis mendengar tuh selesai gitu, enggak. Tapi anaknya perlu diajarin untuk belajar mendengar gitu ya. Dan juga paling kalau terapi di rumah sakit atau di tempat terapi hanya 45 menit sampai 1 jam gitu ya. Nah, lebihnya kan sama orang tua di rumah. Artinya orang tua pun harus belajar terlibat, ya. Betul. Harus belajar ikut terlibat dalam proses si terapinya itu ataupun supaya ngajarin lebih intensif ya. Betul gitu, Pak. Dan jangan sampai ketika udah beli alat bantu dengar nggak dipakai. Karena alasannya anaknya nggak mau pakai alat bantu dengarnya gitu. Ya pasti anak-anak kan kalau ada sesuatu yang nempel-nempel baru apalagi anak kecil nggak mau
gitu. Bagaimana untuk kondisi anak yang terlambat, Mbak Dini? Artinya sudah ketahuannya terlambat. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak banyak ya, tapi faktanya di data masih banyak sekali gitu. Betul. Apa yang harus dilakukan? Tetap menggunakan alat bantu dengar, Pak. Tapi memang terapinya ini, konsistensi alat bantu dengar sama terapinya itu harus dikejar gitu ya. Supaya tapi kita juga nggak bisa menyamakan ketika anak yang pendengarannya terlambat tadi dengan yang normal ya. Jadi pasti ada perbedaan gitu. Gitu. Jadi Baik, Mbak Dini, ini akhir daripada bincang kita. Apa yang Mbak Dini ingin sampaikan khususnya untuk anak-anak nih berkaitan dengan pentingnya pendengaran, masih minimnya pemahaman tentang kesehatan pendengaran, dan terutama perlunya orang memeriksakan kesehatan pendengarannya dan mengetahui apa itu alat bantu dengar. Apa yang Mbak Dini pengen kasih tahu? ya, kalau saya sih pasti tadi deteksi dini Pak ya, untuk supaya masyarakat lebih paham lagi atas pentingnya deteksi dini gitu ya. Dan kalaupun ternyata terdeteksi ada anak yang mengalami gangguan pendengaran, pastinya secepat mungkin menggunakan alat bantu dengar. Dan juga jangan lupa peran orang tua di sini sangat-sangat penting gitu ya, untuk tumbuh kembang anaknya, untuk pelatihan mendengarnya gitu. Jadi nggak diserahkan ke alatnya saja, tapi orang tua harus punya peran penting di situnya. Baik, Pak Eben. Saya tuh sebetulnya ingin nambahin sedikit, boleh ya Pak? Silakan. Saya punya contoh yang mungkin bisa jadi gambaran tentang anak yang baru pakai alat bantu dengar setelah tahun. Jadi begini, kalau misalnya seseorang itu katarak dan orang itu buta huruf, begitu dioperasi kataraknya kan dia bisa lihat lagi. Tapi kan tetap tidak bisa baca orang dia buta huruf. Oh iya, betul kan? Betul. Nah sama juga seperti anak ini, dia 2 tahun 3 tahun hilang, dia tidak ada pendengarannya, begitu pakai alat bantu dengar dia dengar, tapi kan dia tidak paham. Dia belum menyimpan sesuatu. Betul. Jadi artinya misalnya anak itu namanya Budi gitu ya, dipanggil Budi pun belum tentu noleh loh. Karena anak itu tidak tahu kalau dia namanya Budi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah kalau dari saya sih sebetulnya tolong kita sama-sama memeriksakan kesehatan secara menyeluruh lah, baik mata, gigi, telinga, termasuk pendengaran rutinlah setahun minimal sekali. Itu sih. Jadikan itu sesuatu yang normal saja, seperti kita memeriksakan kondisi kesehatan kita umumnya ya. Baik, terima kasih Pak Eben, Mbak Dini ya, sudah berbagi pengetahuan, pengalaman tentang kesehatan pendengaran dan alat bantu dengar. Sahabat pensiunan, demikian bincang komersial kita hari ini dengan Abdi, alat bantu dengar Indonesia, Hearing and Communication Solution, tentang pentingnya kesehatan pendengaran dan alat bantu dengar. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Bye.